Siklus kesehatan wanita, konsepsi, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Setelah lahir, kehidupan wanita dapat dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa pubertas, masa reproduksi, masa klimakterium, dan masa senior. Konsepsi. Peristiwa konsepsi secara formal didefinisikan sebagai persatuan antara sebuah sel telur dan sel sperma yang menandai awalnya suatu kehamilan. Dan peristiwa ini bukan merupakan hal yang terpisah, tapi merupakan rangkaian kejadian yang mengelilinginya. Pada bayi lahir cukup bulan, pembentukan genitalia internal sudah selesai. Tuba, uterus, vagina, dan genitalia eksternal sudah terbentuk. Labia mayora menutupi labia minora, tetapi pada bayi prematur, vagina kurang tertutup dan labia minora lebih kelihatan. Anak-anak. Yang khas pada masa anak-anak ini ialah bahwa perangsangan oleh hormon kelamin sangat kecil dan memang kadar estrogen dan gonadotropin sangat rendah. Karena itu, alat-alat genital dalam masa ini tidak memperlihatkan pertumbuhan yang berarti. Sampai permulaan pubertas, sudah nampak perbedaan antara anak pria dan anak wanita, terutama dalam tingkah lakunya. Tetapi, perbedaan ini ditentukan terutama oleh lingkungan dan pendidikan. Kemudian ada masa remaja, yaitu masa remaja adalah masa peralihan dari pubertas ke dewasa, yaitu pada umur 11 sampai 19 tahun. Remaja awal umur 11 sampai 13 tahun, remaja pertengahan umur 14 sampai 16 tahun, remaja lanjut umur 17 sampai 20 tahun. Kemudian ada masa dewasa. Jadi reproduksi, masa ini merupakan masa terpenting bagi wanita yang berlangsung kira-kira 30 tahun. Pada masa ini terjadi reproduksi. Kemudian ada usia lanjut, yaitu klimakterium dan menopause. Klimakterium merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senior. Klimakterium bukan suatu keadaan patologik, melainkan suatu masa peralihan yang normal, yang berlangsung beberapa tahun sebelum dan beberapa tahun sesudah menopause. Kemudian, menopause adalah haid terakhir, atau saat terjadinya haid yang terakhir. Intinya, haid bisa didahului oleh siklus haid yang lebih panjang, dengan pendarahan yang berkurang. Namun waktu terjadinya menopause dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan umum, dan pola kehidupan. Yang mencolok pada masa ini ialah kemunduran alat-alat tubuh dan kemampuan fisik sebagai proses menjadi tua. Dalam masa senior terjadi pula osteoporosis dengan intensitas berbeda pada masing-masing wanita. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus kesehatan wanita. Ada faktor genetik, merupakan modal utama atau dasar faktor bawaan yang normal, contoh jenis kelamin, suku bangsa. Kemudian faktor lingkungan, komponen biologis, misalnya organ tubuh, gizi, perawatan, kebersihan, lingkungan, pendidikan, sosial budaya, tradisi, agama, adat, ekonomi, politik. Kemudian faktor perilaku, yaitu keadaan perilaku akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Perilaku yang sepanjang pada masa anak akan terbawa dalam kehidupan selanjutnya. Itu konsepsi, dipengaruhi oleh keturunan, fertilitas, kecukupan gizi, kondisi sperma dan ovum, faktor hormonal, faktor psikologis. Kemudian bayi, yaitu lingkungan, kondisi ibu, sikap orang tua, aspek psikologis pada masa bayi, sistem reproduksi. Kemudian anak-anak, yaitu faktor dalam, diwariskan dari orang tua atau bentuk tubuh, kemampuan intelektual, keadaan hormonal tubuh, emosi, dan sifat. Faktor luar, keluarga, gizi, budaya setempat, kebiasaan anak dalam personal hygiene. Remaja yaitu masalah gizi, masalah pendidikan, masalah lingkungan dan pekerjaan, masalah seks dan seksualitas, masalah kesehatan reproduksi remaja. Kemudian usia lanjut, yaitu dipengaruhi oleh faktor hormonal, kejiwaan, lingkungan, pola makan, aktivitas fisik atau olahraga.